kalian centang. Oke, tadi di tes awal ada macam-macam ini enggak? Kode ANSI. Nah, itu sebisa mungkin kalian tuh harus menghafal kode ANSI kayak gitu ya. Soalnya nanti di ringnya atau di lapangan itu kayak relay atau sistem proteksi, dia itu diinformasikan atau dibangun dengan huruf angka, mati angka dari 51 itu bukan apa 50 buat overcurrent ya kayak gitu ya. Jadi nanti di lapangan itu bukan lagi ini relay OCR tulisannya OCR enggak kayak gitu ya. Jadi dia itu dikodein dengan kode ANSI, misal OCR overcurrent 50 terus 51 itu buat apa? Oke, setelah itu kita di sini karena di sini bukan aja ya, di ada beberapa fitur. Yang pertama ini sebagai fitur pendukung lah yang bisa diaplikasikan oleh aplikasi Microsoft S1 aja. Yang pertama ada Smart Grid, ada Quick Connect, Data Model Manager dan lain-lain sebagainya. Nah di sini kita akan membuat sebuah sistem proteksi, di mana kalian klik di sini ada tulisan new, kalian please create new or open existing system. Udah. Nah kalau udah kalian tulis sesuai nama kelompok kalian. Misal kelompok B6, B13. Kasih kelompok aja kelompok apa. Oke, kalau udah kalian oke. Nah, di sini ketika kalian udah klik oke, di sini akan muncul nama kelompok kalian. Nah, setelah muncul sistem kelompok kalian klik kanan di sebelah sistem ini. Di kanan. Habis itu bagian new substation, kita akan membuat sebuah gaduh di situ. Untuk substationnya kita tulis GI Duri Kosambi 1, GI Duri Kos 1. Nah kalau udah oke. Nah setelah udah di situ akan tertampil substation GI Duri Kos 1. Jadi di sini itu sistem kalian itu terbuat dari apa? Kalian itu membuat di GI Duri Kosambi 1. Nah setelah kalian udah bikin GI Duri Kos 1, kalian klik kanan lagi. Habis itu new voltage level. Nah, di berapa sih yang kita mau buat itu? Tulis aja 20 kV di situ. Sesuai yang dipraktikumkan kita kemarin. 20 kV. Kalau udah di oke. Kalau udah semuanya. Kalau udah klik kanan lagi di voltage level. Sekarang new buy. Nah, kalian tulis di situ incoming. Nah, terus nanti pada saat kalau udah oke. Nah, jadi di sini di praktikum ini kalian tuh hanya cuma mengisi di bagian ini aja gitu. Dan karena serial ini cuma satu dan ini tuh terhubung dengan operator, jadi di kalian itu cuma bisa sampai di byte incoming aja. Kalian cuma bisa mengedit sampai sini aja. Nah, kalau misal kalian di komputer kalian itu udah terkoneksi dengan serial yang di Cikarangnya, kalian bisa klik di sini di substation klik kanan. itu dia minus 15 Itu jadi di bagian new device. walaupun dia tertampilnya itu. Nah, di new device ini pasti ada tulisan ada 440 Angel Compact, ada Micom 40, ada PX10. Nah, ini tuh dari nama-nama si relay itu. Kalau misal di tempat kalian tuh kalian mau nih bikin sistem proteksi, ternyata kalian tuh makanya P40, berarti kalian pilih P40 Gel Compact. Coba lihat. Nah, nantinya ada tampilan seperti ini. Nah, kalau kalian di sistem kalian itu di operator kalian itu udah tersambung dengan si relay ini, yaitu akan ada informasi mengenai ini. Karena di sini kan kita menggunakan relay 4 P14D. Jadi di sini tertera tulisan 414D kayak gitu. Nah, kalau udah cancel aja. Karena di sini kita udah ada sistem ya, jadi untuk teman-teman udah sampai di situ aja, dan kalian perhatikan di depan aja cara mengisi atau men-setting dari sistem proteksi relay dan juga injekannya. Coba di open design lagi, di file, open design, file reset system, ke bawah. Nah, transistor ini
pas teman-teman isi di klik 2 kali, apalagi pas teman hitung Nah, di sini karena sebelumnya kita udah membuat sistem ini, jadi si Micom S1 NDL ini atau komputer kita ini udah pernah terhubung dengan relay 141 dan juga 114D di sini. Kita diberi informasi mengenai updating configuration. Kalau udah di close saja. Nah, di sini kita akan melakukan sesuai dengan simulasi dengan cara yang pertama kita lakukan di sini coba subtraction. Nah, di sini Ya. Terus ini memang ada kapasitor seperti 80 klik lagi. seperti yang Nah, di 14D di setting. Coba klik yang nomor. Nah, jadi nantinya itu kalian ketika kalian udah membuat sebuah sistem atau device, kalian tuh ada tampilan kayak gini nih. Kami biasanya di sini itu sangat ini ya, sangat kompleks sekali gitu buat merancang sebuah sistem proteksi. Nah, nanti kalau misal udah kayak gitu, kalian akan ditampilkan seperti ini nih. Di sini terdapat configuration, terus transratio dan group. Ada folder-folder yang sangat penting di sini. Nah, sebelum itu kita ke test universe, ke aplikasi yang satu. Test universe. Yang cover current. Nah, di sini kita akan menginjek atau menyambungkan nih si Micom ini dengan injekan kita. Nah, kalian dengar nggak suara tek 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 gitu? Berarti itu tandanya bahwasanya si injekan ini sudah terhubung dengan si relay ini dan juga terhubung dengan operator yang ini. Atau dia itu udah terhubung dengan aplikasi S1 aja tadi dengan si test universe ini. Nah, coba balik lagi ke S1 aja. Nah, di sini coba lihat di configuration. Nah, di configuration ini kita bisa men-setting nih. Ada banyak sekali, ada setting group, ada overcurrent. Karena di sini kita akan praktikum overcurrent, di sini kita enable. Kalau di enable, disable berarti dia aktif. Kalau enable berarti dia aktif. Nah, di sini kan ada grup nih, setting group 1, setting group 2, setting group 3 dan setting group 4. Nah, kita di sini gunakan setting group 1 karena kita cuma ada satu nih. Misal kita punya nilai 4, berarti di sini nantinya itu ada nilai 4 dalam satu operator aja. Kayak gitu. Kita bisa menyeting 4 nilai itu secara bersamaan. Nah, di sini overcurrent-nya kita enable atau kita aktifkan. Oke, coba dah. Terus yang transratio. Nah, di transratio ini seperti yang sistem kita buat tadi, kita GI kita itu terhubung pada 20 kV kan, 20 kV. Nah, terus di situ ada di sini sesuai dengan modul kita, rasio dari CT kemarin berapa yang diincome? 1000 banding 1 kan. Nah, di sini 1000, primer 1000 dan di sini sekundarinya 1. Pas sekundari 1. Nah, kalau udah coba di grup. Nah, ini saling mengindikasi Overcurrent. Nah, di sini kita seperti di praktikum kemarin kita menggunakan standar inverse. Di sini IEC standar inverse, di mana untuk titiknya atau currentnya harusnya itu kita setting 260 nih, sesuai dari yang praktikum kemarin kita pakai 2060. Nah, di sini yaitu pembuatan, nggak ada yang kayak koma-koma, nggak bisa di sini. Terus TMS-nya kita setting 150 sesuai dari perhitungan kita yang kemarin tuh yang pakai rumus TMS. Ada TD, terus evolve, set primer 0,14. Nah, yang pakai rumus ini. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah coba dah balik ke tes universe. Di sini kita tidak pasang nih. Kalau memang ini sudah bukan sebagai
Nah, di sini kita akan melakukan tes objek di sini untuk mengetahui bahwasanya apakah relay kita itu benar nggak settingan kita ketika terjadi arus hubung singkat dengan cara tes objek. Di situ terus pilih overcurrent, edit, terus di bagian elemen. Coba sebelum ini coba ke S1 aja lagi coba. Nah, karena di sini kita udah mempunyai data nih, berarti data ini kita akan kirimkan ke sini dengan cara coba 141 ini klik kanan, ya, yang 141 ini. Nah, dengan cara kita mengirimnya send, kita akan mengirimkan data-data ini menuju ke si Omicron ini. Coba yang ini deh, yang setting. Misalnya dia Set. masuk, Yang 00 set. Coba setting folder set. kita nyalakan nih, atau kita yang tadinya CD-nya itu open, kita close. Kan kalau di rangkaian itu gitu kan, kita akan close dulu. Nah ini kita close nih. Nah di sini udah nih, udah terbaca di sini. Inputannya gini. Jadi ini adalah masing-masing fasanya ini tegangannya seperti ini loh. Kenapa ya? Fasanya Bisa. Coba kalau kita ke tes universe, tiga pasanya itu ada di sebelah kiri. ke elemen. Ini adalah tegangan tiga pasa. Di sini kita pakai style Windows, ganti style Windows. Ini ada PN, Ya. terus ada PN, Normal universe. Select. Nah ini makanya dia masih tiga yang muncul nih. Nah, habis itu gini kita setting 260 0,260 harusnya sesuai dari yang tadi yang di folder rasio tadi 0,260. Oke, untuk time ya 0,150. Terlihat masih mendekati 220 lah, sesuai dengan standar yang ada pada data. Nah di sini tiga pasanya masih cukup ideal kan, 380. Oke, Nah di sini sudah coba terlihat balik nih, lagi ke karena episode kita memasang daya bagian device-nya set. pada bagian bawahnya, itu dapat terlihat terjadinya penurunan kan, yang pengulangan kan, terjadinya penurunan yang tadinya awalnya 218 menjadi 212. Coba konektor Tadi di satu. Mungkin kurang terlihat ya. Maksudnya tadi memang sekitar segini, tapi terlihat di sini terjadinya penurunan. Ini terjadi penurunan ini seperti sudah tidak Ya. Nah, coba yang atas itu send ini bisa. Yes. Nah, itu coba berapa kali masuk. Oke, jadi relay itu nggak sembarangan orang ya yang nyeting ya. Jadi satu orang aja atau cuma berapa kelompok aja gitu. Jangan sampai yang nyeting itu banyak orang. Karena kalau misal banyak orang, satu settingan itu, misal nih si Dopi nyeting pada TMS-nya itu 0,5. Terus si Yusuf nyetingnya beda lagi, dia di 0,6. Maka di situ perbedaan itu akan menyebabkan kegagalan proteksi. Jadi hanya cukup satu orang atau dua orang aja. Kalau udah di close, nah habis itu ke test universe, kita balik lagi ke test universe.
Nah di tes universe ini kita kan tadi udah nyeting nih di tes objek. Coba balik lagi ke tes objek. Ini kita lihat ya. Ini untuk presisinya. Enggak yang masih banyak tadi. Ini pokoknya dia terjadi yang namanya perjuangan, tapi tidak terlalu besar. Kita ke tes objek ke bagian overcurrent karena kita mau simulasi overcurrent, kita edit terus ke elements. Di bagian elemen ini kita menentukan karakteristik dulu, karakteristik relay yang kita gunakan yaitu standar inverse atau normal inverse. Kalau udah di select, habis itu kita masukkan arusnya yang tadi yang settingan di S1 Ledger tadi, yaitu ada 0,26 sama 0,150. Ini terjadi namanya penurunan 150. Kalau udah oke. Oke. Nah di sini kita akan setting nih di daerah sini. ini berarti ya harusnya. Nah kita maunya itu kita settingnya per fasa di sini. Jadi di sini kita ubah karena ini L1, L2 berarti di sini hanya 2 fasa kan. Kita setting ke 1 fasa. L1. Habis itu di relatif nya kita pasang 1 fasa. Nah di sini kita setting sesuai arus yang ada di modul kalian, yaitu yang kita kasih gambar di 1%, di 25%, sama 50% dengan menggantinya di magnitude ini. Coba buka modul kalian, data pengamatannya kemarin. Kalau yang itu 1,022 ya. Masih dalam 1022 nggak usah Makanya di sini untuk pos data itu seharusnya itu tidak terlalu besar ya. Jadi seharusnya kalau udah misal nih kalau pakai data yang di depan ya, kita kemarin dapat arusnya itu sebesar untuk 1% itu 1,022 ampere. Kalau udah kita add di sini. Nah, akan muncul di sini sesuai informasinya, di mana timingnya yaitu 0,7 di sini. Sesuai dengan waktu yang kemarin kan kita settingnya itu TD-nya untuk incoming berapa? 0,7 kan untuk incoming. Ya enggak? Kami 0,7. Nah, terus kita masukkan lagi nih di 25% arusnya berapa di situ? Kita pakai 0,991 coba. ini Nggak usah ngomong. baru diajarkan 991 akan sebagai add. jadi waktu di PPS Coba dipakai ini sama aja yang ilmu film. tapi Coba di bagian ini enggak? ini sini ya sin theta. Nah ini di sini ada Ini nanti itu 0,991. antara perbankan PS dan PS. Nah Ini udah. kenapa mungkin pertanyaannya kenapa apa di downlink Nah, kalau udah yang bawahnya ini ada anggap saja ya di sini anggap saja dia proses pembayaran itu dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah kita di itu lagi yang tabel ini. ini awalnya nih dari supply dari PLN yang ditaruhlah dia awalnya ini hidupnya di 0,75. Dia ini semakin baik ini kalau dia garisnya seperti ini satu. Nah, jadi ketika udah diisi semua nih sesuai yang di modul, lima-limanya kita play atau start di sini, start control. Nah, ya kalau asal udah bunyi itu berarti dia tuh udah masuk di itu adalah ini ya antara perbandingan antara S dan T nya. Nah karena dia yang mengakibatkan ketegangan mungkin teman-teman masih ingat yang
Nah kalau misalnya di sininya X, dia tuh berarti nggak ngetrip nih di sini, berarti ada yang salah di situ. Oke, berarti satu dua gitu kan. Nah di sini ada yang namanya misalnya nih dia disuplai oleh tim kapasitornya ada kapasitornya. Jadi kapasitornya ini kalian kompensasi gitu. Kompensasi dari atas misalnya yang tadi awalnya sebelumnya segini dari atas ke bawah dia menjadi segini atau sama saja. Jadi yang bawahnya selalu dalam komponennya. Otomatis sudutnya semakin kecil kan? Nah, sudutnya semakin kecil tersebut dan dijadikan koma kemudian kecil. Terus ini kita udah lihat nih sudut tip plus. Oke, jadi kalian bisa lihat sudut tip dulu dia lihat tulisannya sudah sekarang kita jadi yang namanya lonjakan karena ada Jadi biasanya kalau misal kalau pengujian kita udah berhasil itu di sini akan centang di sini warna hijau. Karena di sini mungkin harusnya kita settingnya salah atau yang di S1 Agile tadi ada yang diubah, jadi makanya di sini nggak ngetrip di sini. Kalau dia biasanya ngetrip dia warna hijau di sini dan checklist. Dan di sini menginformasikan bahwasanya di sini ada trip atau alarmnya akan muncul di sini, ada alarm. Nah kalau misal udah, kita akan menampilkan report di sini bagian sini. Report. Define. Terus di bagian ini lah test setting. Title di uncheck. Hot model di uncheck. Binary output. Eagle. Dan terus di test result. Karakteristik diagram centang. Oke, jadi nanti digeser juga. Jadi nanti untuk report ini kita akan kirim ke file tim kalian masing-masing. Untuk kalian atau di sini kita akan membandingkan nih hasil dari tim nom dan tim aktual nanti, karena ini masih belum ada. Nanti kita kasih untuk yang ada data tim aktualnya, dimana nanti kalian bikin diagram atau bikin grafik dimana grafiknya di sini untuk tim nomnya itu di sumbu Y. Ini tim nom X tim aktual. Nah di sini nanti kalian
bikin grafik seperti kayak di sini. Nanti kalau nih, kalau kalian ingin belajar lebih lanjut tentang hal ini, ada kompensasi. Oke, jadi sebenarnya untuk praktikum ini kalian cuma mengenal alat proteksi relaynya, kayak gitu ya. Dan bagaimana cara kalian bisa mengoperasikan si relay tersebut di aplikasi S1 Angel dan Tes Universe Study Omicron. Jadi untuk kalian misal di magang nanti, kalian megang proteksi atau relay, kalian udah gak kaget gimana caranya juga. Kalian biasanya kan nggak? Semuanya. Oke. Jadi untuk data pengamatan coba dibuka halaman 90. Untuk data pengamatan yang ada OCR atau menjalani ATMS dan hasilnya yang tercetak pada pengukuran hasil CP 300/1 dan 1001, nanti ada data yang kita kirim di Teams ya. Terus untuk tugas akhir yang pertama, buatlah grafik perbandingan untuk kerja relay, yaitu dimana yang kayak tadi nih, ada nanti kita kirim report di sini ada T0 sama T aktual. Nah terus sebutkan dan jelaskan macam-macam kode ANSI minimal 10. Di Google ada di sini, di Google juga ada yang tadi mau kirimkan current dari masuk apa tersebut. Untuk yang ketiga, proteksi apa saja yang terdapat di transformator. Kalian juga bisa cari di Google, itu ada OCR, ada diferensial, terus ada termo, panas, dan lain-lain. Terus yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan macam-macam karakteristik kerja relay. Ada berapa kemarin? Ada definite time, instantaneous, ada standard inverse, dan lain-lain. Yang nomor 5, buatlah analisa dari grafik perbandingan waktu kerja relay. Nah, dari nomor 5 ini menjawab dari nomor 1, kalian jelasin. Oke, yang belakang udah? Oke, kalau misal udah, kalian pindah ke belakang. Dulu ya. Ada foto aku di sini. Gak mau tempat. Gak mau bisa kurang. Ada. Ya. Iya, coba bisa. Enggak, kemarin untungnya apa, Cok? Oh iya, itu dipakai. Orang ya. Udah. Ini masih anu Hancur naik satu. ya. Oh masih cek. Kayak kamera tersembunyi.
foto. Oke, udah semuanya. Yang dari toilet sudah. Yang ini udah. Cuma suruh di sini aja. Oh, oh ya udah. Oke, udah semuanya. Coba dibuka. Oke, jadi sebelum depan ya. Keduanya tentang proteksi digital Journeycom P14D dengan menggunakan dan Omicron beras unicorn. Jadi ada trafo CT, terus ada motornya juga buat menarik pegas dan lain sebagainya. Nah ini tuh yang kecil ini tuh sebenarnya yang itu. Nah terus di sini kita gunakan yang namanya electrometer, ini ada dua. Nah fungsinya itu kita ingin mengetahui nih kira-kira tegangan atau arus input itu sesuai nggak nih? Kan di sini kita memakai 3 beban, ada beban kapasitif, beban resistif, dan beban induktif. Nah, di sini kita ingin melihat nih, yang ini bentuk yang electrometer pertama itu sebagai inputnya atau arus yang belum yang namanya terkena beban sama sekali, entah dia beban resistif maupun ada reaktansinya, belum ada beban resistif, induktif, dan kapasitif. Ini belum sama sekali, jadi masih real nih, atau masih bersih lah, jadi kalau masih suci gitu. Suci. Karena untuk electrometer sendiri dia itu terhitung pada saat sisi sekunder bagian trafo. Jadi ini input, ini yang output. Ini yang pada saat di sisi sekunder si trafo atau masih balik lah. Terus di sini yang sudah melalui kabel dan beban-beban yang ada di sini. Ada beban resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, di sini juga bisa dilihat nih. Karena kita ingin mempresentasikan bahwa ini tuh trafo distribusi, maka kita step down nih dari 415 volt menuju 400 volt sesuai dengan standar yang ada. Kalau di PLN di yang kita rangkai itu kan 0,4 kV kan, berarti 400 volt kan pada bagian distribusinya. Makanya kita di sini kita samakan yaitu 400 volt gitu. Terus pada saat sampai 400 volt, karena satu lagi di sini itu triphase transformernya atau trafonya ini minus 5% pada saat sampai di sisi sekunder. Gitu. Jadi walaupun di sini tuh terlihat ada yang namanya 400 volt, di sini juga 400 volt, di sini 400 volt. Tapi pada saat sampai di sini itu sebenarnya hanya 380 volt saja terbacanya di sini. Gitu. Jadi di sini itu minus 5% ya. Jadi kalau 380 berarti dikurang 20 berarti dia jadi 360, terus 360 jadi 340 dan seterusnya gitu.
kita anggap seperti itu. Terus nah dari sisi sekunder ini dia masuk ke transmission line model. Ini sesuai namanya, sebenarnya ini adalah transmission line model, tapi kita yang namanya kita rombak lah, menjadikan ini tuh saluran kabel. Kenapa demikian? Karena di sini untuk efek kapasitansi pada transmission line model kita tidak pakai. Karena di transmisi itu kan ada yang namanya efek kapasitansi kan. Pernah dengar kan admitansi di modul 2? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa? Oke, lupa. Efek kapasitansi itu kayak dia tuh ada yang namanya efek kapasitor, ada kapasitor gitu di antara pasanya. Ini kan pasa RST ya, RST L1, L2, L3. Nah ini tuh mempresentasikan dari RST, dia memiliki beda potensial yang berbeda nih antara pasanya. Nah antara fasa ini seperti dia ada yang namanya medan elektromagnetik yang menjadikan dia itu seperti ada yang namanya efek kapasitansi tadi. Efek kapasitansi tadi didapat oleh medan elektromagnetik nih antar fasanya. Kalau di tegangan tinggi, terutama di saluran gardu induk, itu kan dia memiliki yang namanya daya yang cukup besar kan. Ada yang namanya efek corona efek, terus lain dan sebagainya. Itu kan ada kayak medan magnetnya. Kalau di itunya mah terlihat kayak ozon gitu kan. Kalau mungkin kalian praktikum TTT itu ada kayak ozonnya gitu. Nah itu sebenarnya ada yang namanya medan elektromagnetiknya di salah satu konduktornya. Nah efek medan elektromagnetik tersebut menginduksi di antara fasanya tersebut. Nah karena efek induksi tersebut yang menjadikan dia ini seperti terpasang kapasitor di antara salurannya gitu. Jadi di sini paham ya, kenapa dia ada kapasitor gitu antara fasanya? Karena tadi ada induksinya gitu, ada induksinya karena dia perbedaan potensial tadi R dan S. Itu kan dia memiliki gelombang yang berbeda kan. Kayak gini. Misalnya kalau teman tahu di sini ada gelombangnya yang kayak gini, ada yang kayak gini di tengah-tengah baru ke sini, terus ada yang kayak gini juga. Ini memiliki gelombang yang berbeda-beda kan antara fasa R, S, T, beda-beda kan gelombangnya. Nah, inilah yang menjadikan dia perbedaan potensial nih. Nah, perbedaan potensial ini menginduksi, jadi dia itu kayak ada efek charge discharge. Ini fasa nih ya, R, S, T. Di sini ada efek kapasitansi, di sini ada efek kapasitansi. Di sini juga mungkin di groundnya. Nah, di sini tuh kayak ada medan elektromagnetik gitu. Medan elektromagnetik disebabkan karena tegangannya tinggi dan arusnya juga cukup tinggi karena dia kan masih bagian transmission line gitu, tegangan tinggi. Nah, di sini ada efek induksi nih di sini yang menjadikan ini loh kapasitor. Intinya gitu. Jadi karena ada medan elektromagnetik ini perbedaan potensial, terus dia saling menginduksi dan menjadikan kapasitor. Gitu. Padahal mah komponennya itu nggak ada gitu, kapasitornya itu nggak ada, tapi karena ada fenomena tersebut dia menjadikan ada kapasitornya ini. Gitu. Sampai sini paham? Paham nggak? Apa kurang jelas? Masih ada yang bingung? Diam antara bingung dan udah dicerna. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman kita asumsikan transmission line model ini sebagai kabel karena dia tidak ada efek kapasitansi tersebut. Gitu. Yang ada hanya kalian hitung velocity dan kiloses kan waktu modul 2. Di situ kalian buka kabelnya, terus bagian konfigurasi apa impedansi gitu. Nah di situ ada yang namanya resistif dan reaktansi kan, R dan X gitu kan. Yang kalian hitung velocity dan kiloses. Kalau P berarti dia pakai R, kalau kiloses berarti dia pakai X gitu kan. Nah makanya
Makanya di sini juga terlihat nih ada resistansi dan reaktansinya. Gitu. Semakin besar resistansi yang kalian pakai, di sini kan pakai 13 ohm, berarti paling besar. Maka salurannya semakin panjang gitu. Semakin besar efek resistansi dan kapasitansi, maka salurannya semakin panjang gitu ya intinya ya. Di sini berarti bisa kita atur panjangnya gitu. Panjangnya berapa gitu. Di sini kita set paling besar yaitu 13 ohm dan 290 milihenry. Nah, di sini teman-teman masukkan, sebenarnya itu dimasukkan ke, di sini kita ada 3 model sesuai dengan macam-macam beban. Ada beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif, gitu ya. Di sini kita menggunakan sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Ada beban induktif, resistif, dan kapasitif. Nah, kalau teman-teman lihat juga di rangkaian teman-teman masing-masing, kalau resistif dia menyerap daya apa? Aktif. Oke. Induktif, ingat induktif menyerap daya reaktif. Kapasitif menyuplai daya reaktif. Oke, sini udah clear ya, berarti ini berarti ada resistif, menyerap daya aktif, induktif, menyerap daya reaktif, kapasitif. Sebelum kita tes objek, kita kembali ke S1-nya. Iya, berarti menyerap supply menuju ke kontrolnya. Kita supply ke satu sistem daya kita kirimkan reaktif. kita save. Oke. Nah, kita ingin melihat yang namanya dari sifat-sifat ini nih. Berarti kalau resistif, ya, tegangannya bagaimana? Dominan kecil ya, dominan kecil. Kalau induktif, dominan besar. Jadi komponen relay itu kan sangat penting nih agar si relay itu memproteksi sistem atau komponen yang ada di atasnya atau di bawah. Kalau kapasitif, dominan untuk menyeting relay ini dia itu nggak boleh ada banyak orang. justru dia memperbaiki. Dominan kalau baik. ada 1 orang sampai 3 orang. Karena kalau misal terlalu banyak ini ya, jadi nanti bisa teman-teman lihat pada beban resistif itu jatuh tegangan itu dominan kecil atau tidak sampai seperti induktif. Nanti induktif dapat terlihat. Sini kan nanti kita lihat tegangannya. Nah, tegangannya tersebut bisa terlihat nih pada beban induktif itu cukup besar. Itu bisa sampai 100-an. Kalau sesuai standar itu maksimal di 198 volt atau ya 198 volt untuk standarnya ya. Ini standar 220 volt. Kalau di bawah ini harus diperbaiki berarti sama PLN-nya. Nah, di sini nanti teman-teman lihat. Di sini ya, sesuai di sini itu ada input dan output. Langsung kita nyalakan saja. Jangan ada kapasitor dulu. Nah, di sini dapat terlihat nih. Tadi ini masih cukup baik kan inputnya. Ini masih bersih lah. Masih belum ada hambatannya sama sekali. Masih 220 kan, ya nggak? Tegang ini masih 380 nih. Kalau 3 fasanya, satu fasanya masih 220. Nah,
karena ini terhubung dengan beban kapasitif atau kapasitif load, dia justru tegangnya naik nih, ya kan? Karena dia kan ada efek kapasitansi tadi. Gitu. Kalau di segitiga raya, kalau segitiga raya kan segitiga raya. Sini apa? Di sini di sini S. Nah, si induktif dan kapasitif ini kan yang ini kan. Dia mengatur ini nih, si Q ini nih. Kalau untuk beban induktif, dia itu justru kan yang baik dia gini kan, rata gitu. Satu nih. Sudut fasanya itu satu. Tahu kan sudut fasa kan? Sudut fasanya dia satu nih, kayak gini satu gitu. Kalau di sini belum ada hambatan sama sekali. Bisa. Tapi di sini dia satu gitu. Satu. Kalau dia agak kayak gini berarti dia udah mulai ada bebannya. Sudutnya kayak gini. Ada sudutnya lah. Perbedaan antara S dan P ini itu ada. Nah, di sini kita mengatur nih si Q-nya. Jadi kita usahakan dia itu justru kayak gini, memperkecil lah. Jadi kalau dia ada beban induktif, dia justru semakin besar ke atas. Kalau dia ada kapasitif, justru dia ke bawah, menekan nih, si S-nya ini menekan, dia ditekan sampai yang namanya terperbaiki lah. Misalnya di sini ada dari PLN dari atas sampai bawah. Ini belum masuk yang namanya ini Q1 ya. Belum masuk yang namanya kapasitor tersebut. Nah, kalau udah masuk, dia kan seperti mengkompensasi. Dibagilah antara kapasitor dan supply dari PLN. Ini QC, ini Q2. Tahu kan yang ini Q1 Q2, Q1 Q2 QC. Nah, di sini tuh dia yang tadi awalnya dari atas sampai bawah, justru dia sekarang seperti ini. Jadi yang induktif dia menekan ke atas, yang kapasitif dia menekan ke bawah, gitu. Intinya kayak gitu. Kan kalau ada efek lagging dan leading itu kan. Nah, di situ kan ada arus dan tegangan tadi. Ada yang duluannya arus, ada yang duluannya tegangan. Nah, itu dia kayak di gambar sini apa terlihat? Dapat terlihat di sini? Terlihat di sini ada beban resistif. Di sini beban resistif, ini beban induktif, ada beban kapasitif. Kalau yang resistif dia dominan sama nih antara tegangan dan arusnya, dia sebanding. Kalau yang induktif dia lagging nih, lagging power factor nih, terjadi yang namanya lagging karena arusnya justru mendahului si tegangan. Nah, di sini kapasitif, dia itu tegangannya justru yang mendahului si arus. Kan berbeda nih antara yang ini dia arusnya yang duluan, yang ini tegangannya yang duluan. Makanya dia nih sama-sama menekan nih, yang menjadikan nantinya kayak seperti ini gitu. Jadi dia terperbaiki tegangannya gitu. Intinya kayak gitu. Jadi sama-sama menekan lah, berkebalikan gitu. Dia memiliki efek yang berkebalikan. Jadi kapasitif dan induktif ini musuhan sebenarnya, karena dia berlawanan. Gampangnya gitulah. Sampai sini paham? Paham ya. Oke, di sini udah terlihat terjadi yang namanya lonjakan tegangan. Ini sekarang berubah.
ke beban resistif terlebih dahulu. proteksi yang ada di Prabowo. Ada OCR, terus ada diferensial, kita buat Kita set semuanya sama ya di sini ya. Di terakhir paling besar, yang ini paling besar kan di sini, tapi di sini ya. Yang nomor 4, Kita set semuanya sama. macam karakteristik kerja relay. Ada apa aja kemarin? Sini, nah di sini dapat terlihat yang tadinya awalnya terjadi lonjakan tegangan, sekarang sudah sesuai dengan standarnya tapi lebih kecil karena terjadi jatuh tegangan tadi. Beban resistif dia menyerap daya aktif tapi tidak terlalu besar. Nah di sini dapat terlihat jatuh tegangannya pun tidak terlalu besar, gitu ya. Oke, selanjutnya Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, di sini untuk pratikum support lepas ini, kalian itu cuma kita ngasih tahu cara men-setting relay di yang asli itu gimana. Kalau dikatakan kita kan udah kayak di Wibu aja kan, kita hitung terus kita masukkan ratingnya dan lain-lain. Kalau di sini lebih kompleks lagi. Nah, di sini dapat terlihat jatuh tegangannya cukup besar, sangat besar malah. Malah tidak sesuai dengan standarnya yang awalnya itu 220, cuma sekitar Ada reportnya nggak? jauh nih dari 198 kan sesuai dengan standarnya minus 5%. Kalau di sesuai standar itu kan plusnya itu 5%, minusnya 10% ya, 10%. Jatuh tegangannya ini melebihi 10% dari 220. Ini yang menjadikan beban induktif ini tidak baik gitu. Kalau terjadi jatuh tegangan ini yang mengakibatkan nanti arusnya, nanti dia menyerap arus lebih besar. Nah, ini arus ini. Yang tadinya dia tersuplai segini, dia di segini dia. Kan di sini kan ada waktunya kan, di sini ada 2,4 ya kan? Untuk frekuensinya masih sama. Ke atas Nah ini untuk yang 3 pasanya ya. 3 pasanya ini sesuai nih. sesuai data yang 380 semua, 383, 383 dan seterusnya. Ini untuk 3 pasanya dia sangat besar juga, dari 380 sesuai dengan standarnya, gitu ya. Sampai sini paham ya? Perbedaan antara beban kapasitif, beban resistif, dan beban induktif. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sampai sini? ada lagi. Ada yang masih bingung? Bentar lagi. Nggak ada? Oke. Di sini ada tripas transformator. Sedikit ya. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Di sini ada tripas transformator. Nah, trafo ini tadi kan dibilang step down. Step down. Nah, ini tuh kalau di realnya dia itu tabnya yang ini. 300, 400, 380, 360, 340 dan 325. Ini tuh ngetap gitu. Kayak kita ngetap. Kalau awalnya tuh mungkin di 380, tapi kita mengetap nih, kita plus atau minus gitu. Kita minuskan, dia jadi seperti ini gitu dan seterusnya. Ini kayak kita ngetap gitu. Nah, terus untuk rangkaiannya, ini tuh transformatornya itu dia Y ya, Y. Karena di sini ada netralnya nih, karena kita membutuhkan netral untuk sampai ke beban induktif. Gitu ya. Ini sedikit aja. Terus di sini udah ada hambatan tadi ya, udah dijelaskan. Ini tuh kabel dan seterusnya. Di situ udah selesai belum? Sudah. Sudah selesai. Oke, udah selesai. Karena udah selesai, maka kita akhiri. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa sudah cukup? Ada ya? Sini ada yang asistensi? Hah? Belum semua ya? Oke. Jangan lupa asistensi sama asistennya ya, biar kalian bisa presentasi. Maksimal dan minimal tuh 2 kali. Jadi misalnya asistennya mengajak kalian asistensi, diusahakan bisa, karena asisten kan nggak bisa setiap hari bisa gitu kan. Dia juga mempunyai kesibukan sendiri-sendiri gitu. Mungkin itu aja.
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.